Assalamualaikum, Dek. Mau dimulai jam berapa, Dek? Udah pada datang belum? Udah kok, ini udah pada datang. Ini moderatornya sedang menyeting sebentar. Assalamualaikum Pak Sony. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja dimulai ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk peserta webinar sekalian. Yang saya hormati Bapak Insinyur Bambang Wisaksono MT selaku DPL KKN kelompok kami. Kemudian yang saya hormati Dr. Raisa Virgirianda selaku pembicara pada acara webinar pagi ini, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Sebelum acara ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita buka dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelumnya akan saya bacakan tata tertib pada acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, selama berjalannya acara, semua peserta wajib mematikan mikrofon. Yang kedua, untuk sesi tanya-jawab, silahkan untuk menekan tombol raise hand. Jika sudah dipersilahkan oleh moderator, dapat menyalakan kamera, mikrofon, dan menyampaikan pertanyaannya. Kemudian, bagi yang terkendala sinyal, silahkan mengetik pertanyaannya di ruang obrolan atau ruang chat yang sudah tersedia, dan nantinya secara acak akan dipilih oleh moderator untuk disampaikan pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan tidak boleh mengandung unsur sara. Baiklah, pada kesempatan pagi ini akan saya bacakan susunan acara pada acara webinar. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi singkat dari moderator, yang kelima, pemaparan materi dari pembicara, dan tanya jawab, kemudian penutup. Langsung saja kita mulai acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Baiklah hadirin dipersilakan duduk. Selanjutnya sambutan dari Bapak Bambang Wisaksono kepada Bapak Bambang, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Raisa, adik-adik mahasiswa KKN, dan para hadirin tamu undangan yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini pagi yang cukup cerah, tadi sebentar ada hujan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam suasana ya ini masih COVID pandemi sehingga acara ini dilakukan secara daring. Tak lupa sholawat dan salam kami sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat berkah barokahnya di akhir nanti. Bapak, Ibu dokter, dan adik-adik sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, saya menghargai dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada adik-adik, pada Bu Dokter, karena apa yang Pak Dokter Rama, ada yang mohon maaf Pak Dokter Bu Raisa, Pak Dokter Rama, Bu Dokter Raisa, kami mengaturkan terima kasih karena kami menyadari pada suasana ini, kami, adik-adik kami membantu masyarakat, mungkin bantu Bapak Ibu sekalian untuk memberikan sedikit sosialisasi kenapa kita harus membuat suatu kehidupan yang baru. Yang kalau saya selama saya sudah 62 tahun ini, lahir ini baru kali ini, mungkin yang lain juga. Karena menurut sering kami tanya juga seperti itu, baru mulai tahun kemarin. Yang kita menghadapi suatu kehidupan yang baru. Karena apa? Di sini intinya adalah bagaimana kita sebagai makhluk Tuhan harus bertawakal. Yang kedua, kita sebagai sama manusia kita harus menjaga kesehatan, kebersihan dan kesehatan. Karena intinya nanti Bu Dokter dan Pak Dokter yang akan memberikan. Tetapi kenapa sampai sekarang juga banyak juga Bapak tenaga medis juga kena, para pemimpin, para ahli agama, para ulama, pemimpin kita banyak gugur. Karena ya ini yang harus kita terima dan mari kita sikapi bersama. Intinya kalau kami sering melihat di TV juga mungkin dari Bu Dokter dan Pak Dokter lebih tahu bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan yang baik. Apa itu protokol kesehatan yang baik, Ibu tadi ya, tapi ini ya sekedar saya mengingatkan, yaitu kita pakai masker. Di sini saya tidak pakai masker karena di rumah saya cuma dengan istri, jadi berdua, keluarga ini dulu kami berlima, anak sudah pada kerja semua di luar kota, jadi saya cuma berdua, jadi tidak pakai masker. Tapi kalau saya keluar, saya pakai. Saya juga harus cuci tangan. Kamu menyadari jika di sini berinteraksi dengan tetangga, kebetulan kami tetangga kami dekat, ya, pinggir jalan, jadi ya kita menyadari. Kemudian saya juga menjaga jarak, karena selama ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mungkin Bapak Ibu kalian kami memberikan informasi pada Bapak Ibu dokter. Sekarang itu pada abai. Depan saya itu ada juga apa istilahnya warung kucing apa itu, angkringan itu. Orang kalau makan itu dibuka berdebat-debatan, apalagi kalau malam minggu, kalau tadi malam itu, waduh. Saya kadang-kadang adik-adik ini masih muda seperti ini tidak merasa bahwa ya Bari sampai sekarang masih 7.000 berapa. Tadi malam saya lihat di TV, Pemda DKI tinggal rumah sakit itu sudah 85%. ICU ICU atau itu juga sudah
85%. Jadi mau dikemanakan? Intinya ya kami juga mengimbau adik-adik, tolong ini dibantu Bapak Ibu dokter untuk masyarakat. Dulu pada waktu pertama kita semua di lockdown, kampung-kampung ditutup, semua harus disemproti. Tapi sekarang apa? Dulu itu cuma 1.000 atau berapa, sekarang 7.000. Dan banyak sudah meninggal dan itu tetapi malah justru sekarang tidak dilakukan. Nah sekarang itu tidak perlu seperti itu, tapi bagaimana nanti mungkin adik-adik membantu Bapak Ibu dokter apa yang harus dilakukan. Berkerumun juga itu. Ini sekarang manten juga mudah mulai lupa. Manten berkelompok-kelompok. Alhamdulillah ini kebetulan saya menjadi DPL, itu ada mendapat amanah di Regu 24 kalau kata 24 ini dan 22, 23 teman. Itu semua menggunakan daring, alhamdulillah. Tapi ada sebagian menggunakan luring. Saya juga agak khawatir. Bisa sejak dulu ya luring itu lebih mudah daripada daring. Tetapi efeknya itu ya amat sangat. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Tolong adik-adik apa yang nanti disampaikan oleh Bapak dokter, ini malah ya Bapak dokter ramai spesialis, ini Bu dokter ini saya tidak lihat beliau mungkin juga ahli karena juga memang ahlinya. Kita memang adik-adik menghadirkan Bapak Ibu ini sudah tepat. Jadi menurut agama tanyalah pada ahlinya, jangan tanya saya itu ya tahu tetapi ya karena latar belakang saya orang teknik ya tahunya ya membangun gedung, membuat terowongan. Nah, menambang itu saya tahu, tapi kalau masalah kesehatan tanya Pak Rama, Bu Raisa tadi, sama Bu dokter satunya tadi akan lebih jelas dan lebih tepat. Nah, maka tadi sekali lagi saya berpesan adik-adik, tolong yang nanti disampaikan Bapak dokter dan Ibu dokter diperhatikan, terus ditularkan pada masyarakat. Pertama, adik-adik menularkan pada lingkungan adik-adik. Kalau waktu saya masih aktif di partai politik dulu, sekasur itu ya di rumah tangga, sedapur di tangga dan sedapur dan sesumur itu tetangga sebelah. Kalau semua melakukan seperti itu, insya Allah ini semua bisa baik. Nah, bisa kita tangani dengan baik, tetapi tidak lupa kita harus selalu mohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena semua itu izinnya. Tapi saya juga yakin ada penyakit insya Allah ada obatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada Pak Dokter, Bu Dokter. Saya terima kasih pada adik sekalian dan para tamu undangan. Kami mengaturkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sony untuk sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh moderator. Yang pertama, langsung saja. Jadi sudah hampir 1 tahun ini ya, ternyata dunia ini sudah dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh aktivitas ini dibatasi demi menekan penyebaran COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri, info terbaru per tanggal 2 Januari 2021, tercatat kasus positif COVID-19 mencapai 758.473 orang, dengan kasus sembuh sebanyak 625.518 orang, serta kasus meninggal mencapai 22.555 orang, sumber dari Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Angka ini selalu mengalami peningkatan setiap harinya. Pandemi ini membawa dampak yang sangat serius di semua lini kehidupan kita, terutama di bagian ekonomi. Dengan itu, pemerintah membuat kebijakan new normal, yakni masyarakat tetap dapat beraktivitas namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi nyatanya, dengan kebijakan tersebut, justru angka COVID-19 malah semakin meningkat setiap harinya. Oleh sebab itu, tidak ada lagi opsi atau solusi lain selain
masyarakat harus memiliki rasa peduli terhadap COVID-19 di era new normal ini. Oleh sebab itu, kelompok KKN kami, KKN AB 7424E UPN Veteran Yogyakarta, bermaksud membuat webinar dengan topik penumbuhan rasa peduli terhadap COVID-19 di era new normal ini, dengan pembicara Dr. Raisa Virgi Rianda. Pembicara pada acara webinar pagi ini adalah Dr. Raisa Virgi Rianda, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2012 dan internship di RSUD Dr. Darsono Pacitan dengan sertifikat salah satunya yakni Poster Presentation in Asia Pacific Hospice Palliative Care Conference tahun 2019. Kemudian pernah melakukan pengabdian masyarakat, menjadi volunteer di Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga Tim Medis Bencana Palu Donggala pada tahun 2018. Organisasi yang diikuti salah satunya adalah menjadi Koordinator Departemen Riset RSTKA tingkat nasional 2019 dan menjadi Divisi UPP HMI Komisariat Kedokteran Airlangga pada tahun 2013 sampai sekarang. Pernah menjadi pembicara dengan judul artikel ilmiah Religion and Spiritual Support in Indonesia Palliative Care di Asia Pacific Hospice Palliative Care Conference pada tahun 2019 di Grand City, Surabaya. Dengan pengalaman menulis, salah satunya adalah Religion and Spiritual Support in Indonesia Palliative Care pada tahun 2019. Sekian pemaparan materi singkat dari moderator. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh pembicara utama kita, yakni Dr. Raisa Virgi Rianda. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya ini? Dengar, Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Raisa Virgi Rianda, saya dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Sidoarjo, Jawa Timur. Kebetulan kasusnya Jawa Timur yang paling banyak ya. Jadi mungkin nanti sambil berbagi pengalaman juga sama teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Selamat siang ya, udah siang. Selamat siang juga kepada Pak Bambang selaku dosen pembimbing dan teman-teman peserta webinar hari ini. Mungkin langsung saja saya share screen. Ini nggak bisa ngapin video sendiri. Dari hostnya apa? Benar, Kak. Dibantu, Dek. Coba, Kak, sudah saya jadikan co-host. Sudah ya, oke. Oh iya, udah bisa. Ya, udah kelihatan ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Ya, yeah. Jadi untuk webinar hari ini kita akan membahas sesuai dengan permintaan panitia, yaitu pertumbuhan rasa peduli terhadap COVID-19. Jadi sebelumnya mungkin kita sudah tahu ya, tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa kasus COVID-19 ini semakin meningkat. Khususnya pada bulan Desember kita bisa lihat kasusnya ini yang awalnya November 128 menjadi naik 2 kali lipatnya 204 kasus. 204.000 kasus maksud saya. Kemudian untuk kematian juga terjadi peningkatan dari 3.000 menjadi 5.000. Ya. Mungkin sebelumnya kita membahas dulu tentang penularan COVID-19 sendiri. Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi
ini penyebarannya dia bisa melalui droplet dan melalui udara. Jadi droplet itu sendiri merupakan cipratan air liur atau lendir ketika pasien ini batuk, bersin, bahkan ketika berbicara juga bisa tertular. Jadi ini ada jaraknya biasanya sekitar 1 sampai 2 meter. Kemudian kita mengetahui mengenai resiko penularannya. Jadi ada 3 hal pokok di sini ya untuk resiko penularannya. Sebentar ya. Sebentar. Ya, udah lebih terdengar sekarang? Sudah. Ya, Ya. lebih dengar, bagus. Iya, pelan ya ternyata. Jadi sebenarnya untuk komponen penting dalam terjadinya penularan virus tersebut adalah yang pertama dari ventilasi, kedua durasi, dan radiusnya atau jarak. Nah, jadi yang bisa beresiko mengalami penularan, yang pertama itu apabila ada ventilasi tertutup. Jadi kita tahu sendiri bahwa penularannya itu tadi melalui droplet atau cipratan batuk, bersin. Jadi ketika tidak ada ventilasi yang cukup atau tertutup, maka dropletnya itu bisa mudah menular. Kemudian radiusnya dalam jarak 1 meter, ini yang beresiko. Kemudian dalam waktu 15 menit. Jadi kalau kita bicara dalam waktu 15 menit atau kontak erat dengan pasien yang virusnya ada positif selama 15 menit, itu beresiko terjadi penularan COVID. Nah, jadi melalui 3 komponen tadi kita tahu ya, jadi yang beresiko untuk terjadi penularan biasanya kegiatan apa? Pesta, menghadiri pemakaman, menghadiri pernikahan yang mungkin akhir-akhir ini udah mulai sering ya pernikahan, terus transportasi publik, pergi ke negara atau daerah dengan COVID yang tinggi, pergi ke tempat ramai. Nah, ini mungkin yang kita sering abai itu di restoran atau di tempat makan. Jadi sebenarnya kan jika kita melihat slide ini ada ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi ketika tempat makan tersebut ventilasinya kurang, kemudian salah satu yang makan ternyata ada yang positif, maka bisa menularkan ke teman yang lainnya. Nah, ini macam-macam penularan COVID. Yang pertama melalui kontak dari droplet. Droplet ini bisa langsung maupun tidak langsung. Jadi kontak langsungnya mungkin batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Kemudian transmisi melalui udara dan bisa melalui benda-benda tertentu. Jadi ini contohnya ketika seorang pasien tidak menggunakan masker, nah dia batuk, tidak batuk dengan etika batuk yang benar, bisa terkena tangannya, kemudian secara tidak sadar dia belum cuci tangan, bertemu dengan orang lain, kemudian bisa menular ke orang lain melalui kontak tangan maupun benda-benda di sekitar. Jadi kayak misalnya mungkin di mall, di perkantoran, misalnya ketika memegang pintu ataupun memegang tombol lift. Nah, jadi mungkin ini sedikit gambaran bagaimana virus yang awalnya terinfeksi bisa sampai terjadinya penyakit. Jadi ini kita bisa mengenali yang pertama ini tidak terjadi gejala. Jadi ketika seorang pasien dia tertular virus, awalnya ini disebut dengan periode inkubasi. Jadi periode inkubasi ini adalah suatu periode di mana seorang pasien mulai terinfeksi virus tapi belum terjadi gejala. Nah, ini namanya asimptomatik. Biasanya terjadi sekitar 5 hari. Nah, kemudian yang kedua berkembang ketika 8 sampai 14 hari, biasanya gejalanya bisa demam, batuk, bahkan bisa terjadi sampai infeksi paru. Jadi asimptomatik ini kira-kira sudah bisa menulari ya, karena kan pada pasien yang dengan asimptomatik atau tidak memiliki gejala, dia ini sudah mengandung atau sudah membawa virus COVID tersebut. Nah, jadi ini mungkin kapan tes COVID akan menunjukkan hasil positif. Jadi kan sekarang kita mungkin sudah tahu ya beberapa pemeriksaan untuk mengetahui atau mendiagnosis dari
sakit COVID. Jadi ada beberapa, ini yang pertama adalah tes PCR, swab tenggorok, yang kedua ada tes swab antigen, yang ketiga ada tes antibodi darah. Jadi ini yang ada tulisan angka -2, -1012 ini adalah waktu dari timbulnya gejala. Jadi untuk diagnosis pasti untuk memastikan apakah seseorang itu terpapar virus dan sakit COVID adalah swab PCR, itu yang paling efektif. Jadi dia bisa mendeteksi mulai dari sebelum gejala hingga sampai 6 minggu. Kemudian jika yang antigen ya, sekarang kan yang ramai ketika mau berpergian itu menggunakan rapid antigen. Nah ini, jadi kalau rapid antigen dia bisa mendeteksi hingga 1 minggu. Nah, sedangkan rapid test ini baru muncul ketika dia sudah terpapar sekitar 1-2 minggu. Karena rapid test ini kan menggunakan darah, jadi antibodi yang digunakan. Nah, ini untuk perbedaannya. Jadi untuk diagnosis pastinya tetap menggunakan swab tenggorok PCR. Jadi untuk yang antigen dia memang bisa mendeteksi virus, cuman tidak seefektif dari PCR itu sendiri. Nah, ini konsep terjadinya penyakit. Jadi ini untuk konsep terjadinya penyakit nggak hanya untuk COVID saja, tapi secara umum. Jadi yang pertama harus ada agen. Agen ini bisa virus, bakteri, atau jamur. Yang kedua harus ada manusianya atau inangnya. Jadi yang ditulari penyakit itu harus ada manusia. Yang ketiga ada lingkungan. Jadi ketika ada virus menyerang manusia, atau menginfeksi manusia, tapi dari manusia itu sendiri memiliki imunitas yang baik, maka virus tersebut tetap bisa masuk dan menginfeksi namun tidak terjadi penyakit, tidak terjadi gejala, didukung dengan lingkungan yang bersih. Nah, jadi sekarang nih yang lagi ramai-ramai mungkin dari klaster keluarga ya, mungkin teman-teman sendiri merasakan mungkin ya, mungkin di sekitarnya mulai banyak yang sakit COVID. Nah, jadi ini yang paling penting unit terkecil dari klaster keluarga. Jadi klaster keluarga ini kenapa kok mudah terjadi klaster keluarga? Jadi ini ada contoh beberapa kasus di Bogor, Bekasi, Yogyakarta, Semarang, dan Malang. Nah, jadi ini klaster keluarga. Jadi mungkin bisa menular karena misalnya ini ada seorang ayah atau seorang ibu yang bekerja. Nah, ayah dan ibu ini bekerja kan kontak dengan teman-teman kantor. Nah, kita kan enggak tahu ya teman-teman kantor itu positif atau enggak. Nah, ketika pulang tidak menjalankan protokol kesehatan sehingga langsung misalnya pulang tidak mandi, tidak mencuci bajunya terlebih dahulu, tidak melepas baju sehingga bisa menulari ke anaknya. Jadi kalau pengalaman saya di rumah sakit ya, jaga di rumah sakit sekarang sudah banyak pasien ini nggak cuma satu orang, tapi sudah satu keluarga yang datang periksa. Jadi mulai yang pertama suaminya dulu yang sakit, terus istrinya, terus anak-anaknya. Jadi klaster keluarga sekarang semakin banyak, semakin meningkat. Nah, selain klaster keluarga tadi, juga ada aktivitas warga yang menyebabkan klaster keluarga ini semakin masif. Contohnya apa? Nah, membiarkan anak-anak bermain bersama, terus kegiatan berkumpul warga, seperti arisan, mungkin dulu masih lockdown itu sudah berkurang ya, tapi mungkin sekarang masih ada yang mengadakan pengajian, arisan, seperti itu. Nah, ini sama, perhatikan protokol, ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi, bila jendela dan pintu tertutup itu lebih beresiko dan durasi serta jaraknya tadi. Nah, sekarang mungkin ini ya, lindungi lansia. Jadi lansia ini untuk orang yang usianya di atas 65 tahun. Jadi dari penelitian 8 dari 10 ini di Amerika Serikat ya, 8 dari 10 kematian akibat COVID ini terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, semua beresiko untuk
tertular penyakit COVID. Cuman ada yang tidak bergejala atau OTG, orang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan. Nah, yang sebenarnya beresiko menularkan itu siapa ya? Kita-kita ini, kita-kita yang masih muda, yang sering mungkin nongkrong di luar, masih sering jalan-jalan di luar tanpa menggunakan masker dan menggunakan protokol kesehatan yang baik. Ketika kita pulang ke rumah dan ada lansia, entah itu nenek, entah orang tua yang dengan penyakit penyerta, nah itu beresiko menularkan ke beliau-beliaunya itu. Nah, karena orang tua ini kan imunitasnya berbeda ya dengan kita yang masih muda. Jadi ketika orang tua tersebut terpapar dengan virus COVID, otomatis mereka langsung timbul gejala. Nah, timbul gejala ini ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, kalau yang sampai berat ini bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi peningkatan kasus COVID-19 semakin ke sini semakin cepat. Tadi kita bisa melihat peningkatannya ya dari bulan November hingga bulan Desember 2 kali lipatnya. Nah, jadi gimana sih kita kalau misalnya nanti ya jangan sampai ya, kita berdoanya jangan sampai orang-orang terdekat kita, orang-orang lingkungan kita terpapar COVID. Tapi bagaimana kalau misalnya ada? Jadi apabila ada yang orang terdekat kita positif, sebaiknya yang kita lakukan pertama kali adalah jangan panik ya. Jangan panik karena kan memang berita stigma di masyarakat tentang COVID ini juga masih buruk. Kalau misalnya ada yang sakit COVID dijauhi, kemudian ada hal-hal berita negatif yang simpang siur, itu juga bisa mempengaruhi dari psikologis pasien. Jadi yang pertama jangan panik, kemudian kita harus selalu mensupport keluarga atau orang terdekat kita. Nah, ini siapkan tempat tinggal dan penuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi kenapa sih siapkan tempat tinggal? Karena kita tadi tahu ya bahwa penularannya itu ventilasi, durasi, dan jarak, sehingga kalau bisa ketika ada pasien yang positif COVID harus melakukan isolasi mandiri, berbeda ruangan dengan kita agar tidak menulari orang-orang terdekat kita. Jadi seperti tadi klaster keluarga tidak terjadi hal tersebut. Nah, ini jadi bantu pula penuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, ini selama isolasi mandiri, kita juga harus membuat daftar klinik maupun rumah sakit rujukan terdekat. Jadi apabila terdapat gejala ringan, misalnya mual, muntah, batuk, demam, tapi tidak ada sesak, itu masih bisa dilakukan isolasi mandiri. Tapi kita juga tetap harus waspada mengevaluasi apabila ada perburukan kondisi. Jadi tetap harus siap rencana rumah sakit rujukan terdekat. Nah, ini yang paling penting, tetap berkomunikasi secara online. Jadi kita mencegah terjadinya penularan COVID, apalagi di klaster keluarga, itu mungkin bisa melalui video call ya. Sekarang kan dengan teknologi lebih dimudahkan, bisa video call ataupun yang lainnya telepon. Jadi minimal kita tetap mendukung secara spiritual dan psikologis kepada pasien tersebut. Kemudian, nah ini yang paling penting, jadi berhenti menyalahkan. Kadang kan kita mencari tahu ya, mungkin di salah satu keluarga atau teman terdekat ada yang sakit COVID, terus saling menyalahkan, ini kira-kira tertularnya dari mana? Nah, karena saking banyaknya kita kan nggak tahu, OTG itu juga bisa menularkan, jadi lebih baik tidak boleh saling menyalahkan. Nah, ini pencegahan COVID itu sendiri dari gerakan masyarakat hidup sehat menuju adaptasi kebiasaan baru, tadi menggunakan masker dan tetap jaga jarak, serta cuci tangan yaitu 3M. Ya, wajib menggunakan masker, jaga jaraknya sekitar 1-2 meter, cuci tangannya ini menggunakan sabun, makanan bergizi, nanti saya bahas satu-satu. Nah, ini yang pertama adalah jaga jarak ya untuk pencegahannya. Jadi pembatasan sosial menjauhi perkumpulan lebih dari 10 orang, menghindari pertemuan massal seperti tadi pernikahan, pengajian, terus menjaga jarak antar manusia. Nah, ini bisa terjadi ketika kita makan di tempat makan tadi, tapi tidak memperhatikan ventilasi. Jadi walaupun sudah ada jaraknya ya, misalnya tempat makan itu sudah diberi jarak, tapi kalau misalnya ventilasinya itu masih tertutup atau rumah makan itu di ruang tertutup, maka itu tetap bisa memberikan resiko penularan dari virus tersebut. Jadi ini hindari penggunaan transportasi publik sebisa mungkin, nggak boleh ke rumah teman, kemudian tidak pergi liburan ya khususnya. Nah, ini jaga jarak 2 meter dari orang lain jika di tempat umum.
Nah, ini jadi kita menghindari berkerumun lebih dari 10 orang, lebih dari 5 orang tidak boleh. Jaga jarak minimal 2 meter. Nah, ini yang kedua paling penting. Jadi yang pertama tadi jaga jarak 2 meter, kedua adalah gunakan masker. Nah, ini adalah contoh ketika orang sakit dan orang sehat ini bertemu dan dua-duanya ini tidak menggunakan masker. Ketika dua-duanya ini tidak menggunakan masker, maka resiko penularannya ini sangat tinggi. Namun beda dengan apabila orang sehat dan orang sakit ini sama-sama menggunakan masker, penularannya ini menjadi rendah. Jadi mungkin kalau dulu ya, himbauan awal yang menggunakan masker orang sakit saja. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian, ternyata lebih efektif apabila yang menggunakan masker ini adalah orang yang sehat dan orang yang sakit. Jadi sekarang semua wajib menggunakan masker. Nah, ini etika batuk. Jadi untuk yang sakit mungkin bisa diingatkan untuk etika batuk. Jadi menggunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu. Jadi ini untuk mengurangi resiko tercipratnya droplet tadi. Jadi droplet itu percikan air yang mengandung virus COVID. Nah, ini cara menggunakan masker dengan benar. Jadi kadang saya sering ketemu ya di rumah sakit itu udah pakai masker, tapi maskernya ini cuman sampai mulutnya aja. Jadi hidungnya itu nggak ditutupi masker. Nah, jadi kita harus menggunakan masker secara benar untuk melindungi diri kita sendiri maupun orang lain. Karena kita nggak tahu orang di sekitar kita itu positif atau enggak. Jadi menggunakan masker itu hidung dan mulut tertutup, kemudian setelah itu maskernya dilepas dan langsung dibuang apabila masker medis. Tapi kalau misalnya masker kain, bisa dicuci, dipisahkan sehari sekali. Nah, ini caranya untuk melepas masker. Nah, ini cuci tangan. Jadi cuci tangan ini adalah gambar menggunakan sinar untuk mengetahui. Jadi sebelum kita mencuci tangan bisa dilihat ya nomor 1 ini banyak kuman atau bakterinya. Nah, tapi setelah kita menggunakan sabun di gambar yang nomor 6 ini pojok yang bawah sendiri kanan, nah ini sudah berkurang bakteri atau kumannya. Jadi sangat penting melakukan cuci tangan dengan sabun. Nah, ini cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Jadi tetap harus menggunakan sabun. Yang paling penting waktunya adalah sebelum makan, setelah BAB, sebelum menyusui untuk ibu-ibu dengan menyusui, dan setelah beraktivitas. Jadi ini 6 langkah mencuci tangan ya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua. Basahi tangan dulu, kemudian menggunakan air mengalir, dan menggunakan sabun dalam waktu 60 detik. Nah, ini ada yang tanya, apa sih bedanya lebih efektif mana menggunakan hand sanitizer atau sabun dan air mengalir? Jadi, kalau misalnya kita ada di lingkungan yang mudah untuk mendapatkan sabun dan air mengalir, lebih baik menggunakan sabun dibandingkan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu kita gunakan apabila dalam kondisi tertentu, misalnya kita nggak menemukan sarana air dan sabun. Karena apa? Jadi ketika kita menggunakan sabun dan air mengalir, residu kuman ini mati terbawa air mengalir. Sedangkan apabila menggunakan hand sanitizer, kuman yang mati itu tadi kena hand sanitizer masih menempel di tangan. Resikonya juga tetap bisa mengalami iritasi kulit. Jadi tetap yang terbaik adalah menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, ini untuk makanan yang bergizi. Jadi seperti yang di awal tadi, bahwa terjadinya penyakit itu ada 3 faktor. Yang pertama dari virusnya itu sendiri, agen. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah lingkungan. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan diri kita sendiri itu dengan cara makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun kita. Jadi ketika ada virus masuk ke tubuh, tapi imun kita baik, imun kita sehat, resiko untuk terjadinya sakit atau timbulnya gejala itu menjadi berkurang. Jadi disarankan minum untuk kondisi pandemi seperti ini vitamin 1 kali sehari. Monggo boleh multivitamin atau vitamin C.
Kemudian, nah ini untuk makanan bergizi, cuci tangan dulu sebelum makan, dan ini untuk porsi idealnya sudah umum ya, sudah sering dijelaskan. Nah ini olahraga teratur dan istirahat. Jadi untuk agar kita selalu bugar, jadi walaupun terpapar virus tersebut, tapi tidak terjadi penyakit, kita harus melaksanakan olahraga teratur dan istirahat tadi. Jadi tidak boleh terlalu capek, istirahat secukupnya, kemudian aktivitas fisik minimal 3 kali seminggu. Dan ketika olahraga itu minimalnya 30 menit setiap aktivitas intensitas sedang, misalnya jalan kaki, kemudian jogging, nah itu bisa. Kemudian, nah ini yang paling penting tadi ya, hindari kontak fisik. Jadi mungkin kalau di daerah-daerah saya masih menemui itu mungkin rasanya sungkan ya kalau misalnya ketemu itu nggak cipika-cipiki atau mungkin nggak apa ini pegang tangan. Nah, jadi sekarang eranya saatnya pandemi ini sangat menghindari kontak fisik. Bahkan untuk jarak pun kita sudah dilakukan jarak minimal 2 meter. Nah, ini nggak boleh ya untuk yang sekarang. Nah, ini mungkin alternatifnya ya. Nah, ini contoh yang kalau sekarang mungkin ini foto yang dulu ketika masih belum menggunakan masker untuk yang sehat. Nah, kalau sekarang kan semua orang sehat, orang sakit wajib menggunakan masker. Nah, ini mungkin yang bisa dicontoh menggunakan masker benar, yaitu hidung dan mulutnya tertutupi, kemudian tidak melakukan kontak fisik, tapi mungkin yang belum memenuhi adalah jarak ya. Jaraknya minimal 1-2 meter. Nah, ini yang paling penting. Bersihkan diri sampai rumah. Jadi apa sih yang kita lakukan ketika kita ini tiba di rumah agar ketika karena kan kita nggak pernah tahu membawa virus atau enggak ya, karena kan kita di luar rumah itu mungkin kontak dengan orang lain, sudah sebisa mungkin menjaga jarak, tapi ternyata masih membawa virus. Jadi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penularan di rumah atau membawa virus tadi, yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Jadi ketika sampai rumah harus mandi, cuci tangan, kemudian mencuci pakaian, dipisahkan pakaian tadi dari luar rumah, maskernya tadi juga dilepas, membersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas yang beresiko untuk terpapar dari virus tersebut. Nah, ini sebelum pergi keluar rumah. Jadi tata laksananya sebelum pergi keluar rumah, gunakan masker kain 3 lapis, kemudian jaraknya tadi 1,5-2 meter, usahakan tidak menyentuh apapun ketika keluar rumah. Kalau misalnya menyentuh, langsung cuci tangan menggunakan air sabun dan air mengalir. Nah, ini bila di kendaraan umum ya. Jadi memang kita sebaiknya hindari naik kendaraan umum. Cuman kalau misalnya terpaksa menggunakan kendaraan umum, ya kalau bisa mungkin berangkat lebih awal untuk menghindari terjadinya kerumunan lebih dari 10 orang tadi. Jadi ini untuk beberapa langkah mencegah virus corona masuk ke dalam rumah, sama ya melepas alas kaki, pakaian, mencuci tangan, menghindari menyentuh sebelum mandi, dan melepaskan alat-alat yang menempel tadi, seperti jam tangan, gelang. Nah, ini apabila diri kita sendiri ataupun mungkin ada keluarga yang mengalami gejala COVID, ini harus segera periksa ke dokter jika ada keluhan. Jadi ini untuk mencegah ya, kita lebih baik mendiagnosis, istilahnya tahu dari awal apakah sakit COVID atau enggak, karena apabila kita tidak tahu sakit COVID atau enggak, nanti bisa menularkan ke anggota keluarga yang lainnya. Jadi ini untuk secara umum sakit kepala, yang paling sering saya temui di rumah sakit ini batuk, sesak, muntah, diare, demam. Jadi mungkin kalau yang jarang sakit kepala, terus ini mungkin mata merah, kebingungan, sakit tenggorokan atau nyeri telan, gatal. Nah, bahkan sekarang yang baru tapi sedikit ya, itu yaitu kemerahan pada daerah kulit. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika seseorang ini terpapar sakit COVID, ini tidak semuanya
muncul gejala. Jadi ada 81% ini yang pasien tidak bergejala, gejala ringan, dan gejala sedang. Tapi semuanya ini tetap beresiko menularkan virus. Jadi yang pasien tidak bergejala ini, orang tanpa gejala ini tetap bisa menularkan virus, gejala ringan, sedang juga bisa menularkan virus. Jadi 81% ini biasanya bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, ini pasien dengan gejala berat biasanya itu dengan sesak, keluhannya ini sekitar 14%. Dan 5% ini yang gejala kritis. Biasanya itu pada lansia yang usianya di atas 65 tahun dan memiliki komorbid. Jadi komorbid itu seperti darah tinggi, kencing manis, sakit ginjal. Nah, ini biasanya beresiko untuk mengalami kematian atau meninggal. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran ya. Ini kebetulan foto ronsen yang saya ambil pasien saya di rumah sakit. Ini yang di sebelah kiri adalah foto ronsen dari pasien yang terkena infeksi COVID atau pneumonia, infeksi paru, dan ini sudah kena paru-parunya di sebelah kanan dan kiri ini, paru kanan, paru kirinya, gambarnya sudah putih-putih ini. Biasanya pasien yang foto ronsennya seperti ini datang ke rumah sakit udah kondisinya sesak, oksigennya turun. Nah, ini biasanya memerlukan ruang ICU atau ventilator. Nah, kita bisa membandingkan foto ronsen orang normal ya. Foto ronsen orang normal yang di sebelah kanan kita bisa lihat warnanya hitam ya. Hitam, tidak ada putih-putih awan seperti yang di sebelah kiri. Jadi ini foto ronsen yang normal. Jadi kalau sudah kondisi seperti ini biasanya pasien ini menghiraukan. Jadi dia datang awalnya keluhannya demam, batuk, terus tidak mau berobat, ataupun sudah disarankan rawat inap, tapi pasiennya tetap minta pulang karena mungkin tidak mau di ruangan isolasi. Padahal pulang dia dalam keadaan sesak seperti ini beresiko juga untuk menularkan ke anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini cara-cara isolasi mandiri ya. Jadi ketika tadi ada 81% pasien yang tidak bergejala, gejala ringan, dan gejala sedang ini bisa dilakukan isolasi mandiri sambil mengevaluasi keluhan selanjutnya. Mungkin ada keluhan sesak. Jika ada keluhan sesak, maka disarankan langsung ke rumah sakit. Jadi ini 10 cara isolasi diri di rumah, tinggal di rumah, dan sebaiknya menjaga jarak dengan anggota keluarga, gunakan kamar terpisah karena tadi kan penularannya ventilasi, durasi, dan jarak. Menggunakan masker selama isolasi diri, jaraknya 1-2 meter, kemudian mengukur suhu karena apabila ada keluhan demam, kemudian makan makanan yang bergizi, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian bisa juga berjemur di pagi hari ya, berjemurnya itu mungkin sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi, kemudian membersihkan alat-alat di sekitar, dan apabila ada keluhan, segera ke rumah sakit. Nah, ini pencegahan. Jadi mungkin untuk sakit COVID ini nggak hanya sakit fisik ya, tapi juga mungkin psikis ya, psikis. Karena yang pertama ketika ada pasien sakit COVID ini tidak boleh bertemu dengan keluarganya. Jadi diisolasi mandiri. Otomatis ketika isolasi yang biasanya sakit itu mendapat dukungan, mungkin kalau makan disuapin, sakit ditungguin. Nah, ini harus benar-benar sendirian. Jadi ketika pasien ini sendirian beresiko untuk terjadi stres. Nah, stres sendiri itu bisa mengurangi imun. Nah, kalau imunnya turun, maka resiko untuk virus tersebut infeksi lebih lanjut. Jadi hindari stres, tetap memberi dukungan kepada keluarga yang sakit, cukup waktu istirahat secara kualitas dan kuantitas, yaitu 7-8 jam sehari, tidak merokok, kurangi konsumsi alkohol, dan olahraga intensitas sedang minimal 30 menit 3 kali dalam seminggu. Nah, ini gimana kalau misalnya ada yang sakit di lingkungan kita, tadi sudah ya, beri dukungan, tetap menjaga jarak, tetap lapor ke pihak RT, puskesmas setempat agar dilakukan tracing. Jadi ketika ada satu keluarga yang sakit
swab-nya positif, dilakukan tracing agar keluarga yang lainnya tidak tertular. Kemudian mengikuti informasi yang benar, cermati informasi yang benar, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, jadi yang terakhir mungkin bersama kita bisa lawan COVID-19. Jadi memang kalau dibilang ya tenaga medis ini garda terdepan, sebenarnya bukan. Jadi kita ini sebenarnya untuk tenaga medis ini garda terakhir. Jadi garda terdepannya ini ya teman-teman sendiri, masyarakat sendiri, gimana caranya kita bareng-bareng mencegah penularan COVID dengan minimal tadi ya nggak boleh 3M, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan mencuci tangan. Kemudian kalau misalnya tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya ya memang di rumah. Gitu. Demikian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin diskusi terkait mungkin ada temannya atau keluarga yang sakit. Mungkin bisa didiskusikan. Baik, terima kasih banyak Dokter Raisa. Menarik sekali ya pemaparan materinya. Ternyata memang seperti itu ya. COVID-19 itu penularannya sangat cepat, pakai droplet, bisa juga dengan udara. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Dik. Iya, silahkan Pak, silahkan. Iya Pak, monggo. Bisa saya mulai Bu pertanyaan? Boleh. Terima kasih Bu Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama, itu kan kebetulan kami di UPN, kami kemarin sudah kalau saya sering tugas, tadi saya di rapid test sudah hampir 15 kali. Kalau tes swab baru sekali kemarin di kerjasama, jadi seluruh pegawai di swab. Nah ini yang jadi masalah, ada sebagian besar, ada 35 yang kena. Dan makanya kemarin sempat di lockdown di kampus kami di Jogja. Nah, tapi ini belum yang kemarin akhir-akhir sebelum hasil sebelum libur ini belum jadi, belum ada laporan, tapi sudah 35. Yang jadi masalah kan begini Ibu. Jadi kami di tempat kami memang ada poli, tapi kebetulan Bu dokternya kena. Bu dokternya kena, Pak dokternya juga kena. Jadi agak ketakutan. Jadi kami sebetulnya kepengen ada kayak tes seperti yang dilakukan itu untuk supaya ini. Tetapi akhirnya baru kemarin dilakukan. Ini malah justru jadi permasalahan agak berat karena pada kemarin itu kan hampir semua kegiatan berkaitan keuangan, pertanggungjawaban keuangan kan dimulai dan pada waktu itu dilakukan swab. Sehingga tadinya banyak makanya tadi yang kamu tanyakan itu banyak OTG dia merasa tidak sakit. Tetapi menurut setelah kami tanya, dia itu pernah flu sembuh karena beban itu diantaranya dari bagian keuangan itu ada 6 orang. Dan itu bagian untuk pertanggungjawaban keuangan dan untuk penagihan keuangan ke KPN, kebetulan di UPN kan perguruan tinggi negeri. Nah itu yang menjadi agak masalah, dia itu karena bebannya terlalu berat sehingga dia sudah sering sakit flu. Nah, begitu kan ini dites itu kena 3, setelah itu kena 3 lagi, jadi sampai 6 orang di satu ruangan itu. Satu. Yang namanya OTG itu sebetulnya kami itu ingin tanya, jadi OTG itu seperti apa? Nah, kalau tadi Bu menyatakan tadi kan ada yang umum dan tidak. Nah, yang sebetulnya umum dan tidak itu seperti apa tuh Bu? Kalau orang saya sendiri kadang-kadang kemarin pada waktu saya mau dites saya lihat saya kebetulan kena gula bukan turunan tapi tipe 2. Kemudian tensinya tinggi, kemudian saya terus di swab itu, alhamdulillah saya negatif. Nah, itu sebetulnya OTG itu seperti apa? Kalau makanya saya jadi takut juga kadang-kadang yang nama OTG itu seperti apa? Karena berarti kalau seperti itu hampir semua bisa dikatakan orang tanpa gejala semua itu potensi penyebaran COVID. Itu yang harus
Ini kan. Kemudian bagaimana men-tracing orang, karena kemarin saya juga ikut kebetulan AKB AMN gitu, ada Akmil, ada acara hampir seperti ini Bu, tapi luring. Di situ dari UGM juga itu pakai bahwa disebutkan bahwa untuk swab itu 2 hari setelah dia kontak baru bisa ketemu, kemudian 7 hari setelah itu baru ketemu kalau dia tes cepat. Itu yang betulnya itu bagaimana. Jadi orang misalnya sekarang kan kemarin teman-teman kita ketemu dengan anak-anak keuangan. Ya, ketemu kemudian kapan kita ada yang baru saja di swab dia itu, tetapi ketemu lagi dengan orang yang itu. Kapan dia harus di swab lagi itu yang, tapi yang tidak, yang setelah ketemu itu. Jadi 2 itu Bu, mohon pencerahan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab ya Pak ya. Jadi yang pertama tadi yang ditanyakan mengenai OTG. OTG itu sendiri adalah orang tanpa gejala. Jadi untuk pengertian orang tanpa gejala itu adalah ketika seseorang terinfeksi virus tapi dia tidak menimbulkan gejala tapi membawa virus. Nah, jadi, makanya tadi kan ada 3 hal ya yang konsep terjadinya penyakit. Yang pertama itu dari virusnya itu sendiri, yang kedua dari manusia, dan yang ketiga dari lingkungan. Jadi rata-rata yang OTG ini adalah yang usia muda. Jadi mungkin yang kurang dari 35 tahun, ataupun remaja misalnya 18 tahun, 25 tahun, ini kebanyakan adalah OTG. Jadi karena tubuhnya ini memiliki imunitas yang baik, jadi dia ini sebenarnya membawa virus corona itu. Cuman karena dia imunitasnya baik, kemudian tidak ada penyakit penyerta, kayak misalnya kencing manis, darah tinggi, sehingga dia tidak menimbulkan gejala. Pada dirinya ya? Ya, jadi dia sudah terinfeksi sebenarnya, sudah terinfeksi, tapi karena imunnya baik, istilahnya kalau imun ini kan fungsinya untuk melawan virus ya, melawan virus. Jadi ketika virusnya masuk, imunnya baik, tidak sampai terjadi gejala. Jadi nggak sampai demam, nggak sampai batuk, tapi sebenarnya dalam tubuhnya ini ada virusnya. Jadi ketika ada virusnya ini beresiko untuk menularkan ke orang lain. Seperti yang jenengan tadi sampaikan ya, awalnya nggak ada keluhan, ternyata setelah di tracing, di swab, ternyata hasilnya positif. Nah, ini juga bisa dilihat dari slide yang ini, dari perjalanan penyakit mulai dari terinfeksi virus corona ya. Jadi ini yang pertama, 5 hari ini merupakan, sebentar ini. Nah ini ya, sudah ada lasernya ya. Jadi ini untuk masa inkubasinya ini terjadi sekitar 5 hari. Masa inkubasi itu adalah ketika virus masuk ke tubuh. Virus masuk ke tubuh itu kan memerlukan proses untuk menyerang organ tertentu ya, misalnya paru-paru, ataupun mungkin lambung dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan masa inkubasi. Nah, masa inkubasi ini biasanya tidak bergejala. Jadi dia sudah ada virus tapi tidak memberikan gejala. Jadi di situ mungkin imunnya masih berusaha melawan. Nah, kalau imunnya berhasil melawan, dia tidak sampai ke tahap ini, Pak. Tahap yang dia muncul gejala. Muncul gejalanya ini misalnya demam, terus batuk. Nah, ini tidak sampai ke sini. Jadi dia selama 1-14 hari ini dia tidak ada gejala karena imunnya baik, jadi bisa melawan virus tersebut. Tapi beda dengan orang yang ketika dia terinfeksi virus, kemudian 5 hari ini sudah terinfeksi virus, kemudian hari ketiga, hari keempat, hari ke-8 itu muncul gejala. Nah, biasanya itu imunnya tidak mampu melawan virus tersebut, dan dari virusnya, jadi untuk virus itu kan ada virulensi. Virulensi itu istilahnya untuk kekuatan virusnya dalam menyerang manusia. Nah, jadi untuk virusnya ini mungkin kuat dan imunnya lagi turun, kemudian ada riwayat
diabetes, kemudian darah tinggi. Nah, ini sampai terjadi gejala. Nah, ini untuk yang terjadi gejala sekitar 81%. Untuk yang gejala ringan tadi yang jenengan tanya umum atau tidak umum tadi ya. Kalau yang umum kan gejalanya demam, batuk. Nah, yang tidak umum mungkin mencret, diare, terus mual, muntah. Jadi mungkin orang kan nggak ngira ya, cuman mual, muntah, tapi ternyata di swab kok hasilnya positif. Nah, itu memang gejala-gejala untuk COVID sendiri memang beragam, karena memang organ yang diserang itu nggak hanya paru-paru saja, tapi otak, bisa penurunan kesadaran, kemudian linglung, kemudian paru-paru, batuk, demam, nyeri tenggorokan, untuk organ saluran pencernaan, mual, muntah, diare, kemudian untuk kulit itu biasanya ditimbulkan adalah kemerahan. Jadi memang untuk yang OTG ini berada di masa inkubasi atau masa dia sudah 1-14 hari ini, tapi dia berhasil untuk melawan virus tersebut karena imunnya tadi kuat. Nah, makanya untuk di gambar ini yang kurang dari 50 tahun ini dia rata-rata gejalanya ringan atau tidak bergejala. Nah, sedangkan yang usianya di atas 60 tahun atau 65 tahun, dia berkembang menjadi gejala yang berat, yaitu sampai ada sesak dan kebutuhan ruangan ICU. Nah, biasanya kita mengisolasi mandiri itu sekitar 1-14 hari, Pak. Jadi mungkin ketika ada yang swab-nya positif, itu 1-14 hari, nah nanti mungkin bisa swab ulang untuk mengetahui sudah negatif atau tidak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nah ini kebetulan slide-nya sudah ada. Jadi pertanyaan kedua tadi tentang ini ya Pak, kapan harus dilakukan swab ya Pak ya? Yeah. Nah, jadi sama kita melakukan diagnosis atau pemeriksaan swab itu dilihat dari perjalanan penyakitnya tadi. Jadi kalau perjalanan penyakitnya yang di slide ini kan mulai dari masa inkubasi sampai terjadinya penyakit. Nah, untuk swab ini metode swab untuk pemeriksaannya sekarang ada 2 Pak, yang PCR dan antigen test. Sama-sama swab tenggorok atau swab hidung. Nah, untuk diagnosis pastinya ya yang ini. Jadi kita bisa lihat gambar yang ini, grafik yang ini ya untuk swab yang pasti tadi. Swab ini bisa positif ketika sebelum timbulnya gejala. Jadi ketika ada di masa inkubasi tadi, masa inkubasi kan masa belum timbulnya gejala. Nah, ini 0, ini adalah gejala awal misalnya muncul batuk, demam. Nah, ini ketika demam, batuk, dia swab-nya bisa positif hingga hari atau minggu nah ini minggu ketiga mulai turun, minggu keempat, minggu kelima, hingga minggu keenam, ini swab bisa negatif, minggu keenam. Jadi mungkin ketika ada yang sakit dalam kurun waktu 1-3 minggu ini ya Pak ya, 1-3 minggu mungkin dilakukan swab hasilnya masih bisa positif. Nah itu untuk yang swab PCR. Sedangkan untuk yang antigen yang warnanya kuning ini grafiknya kuning, ini untuk mendeteksi protein dari dalam virus itu sendiri. Jadi dia bisa positif ketika sebelum adanya gejala sampai 1 minggu gejala. Jadi mungkin ada pasien yang dia ini sebenarnya swab-nya ini sebenarnya ada virusnya, cuman dia tes swab antigennya pada minggu kedua otomatis negatif karena kan swab antigennya ini sudah tidak mendeteksi lagi, tapi sebenarnya dia ada virus tersebut. Jadi memang yang paling terbaik adalah pemeriksaan ini yang grafik warna abu-abu ini PCR. Nah, kemudian untuk yang tes rapid test, mungkin dulu awal-awal sering ya rapid test untuk pergi kemana-mana rapid test. Sekarang kan mulai beralih ke rapid antigen ini, karena rapid antigen lebih spesifik dibandingkan rapid test. Jadi kalau untuk antigen dan PCR sendiri, dia hasilnya positif ketika ada gejala, sekitar 1 minggu ini. Lah sedangkan untuk yang rapid test dia menunjukkan
hasilnya reaktif atau positif ketika sudah melewati masa-masa gejalanya ini. Jadi rapid testnya reaktif ketika 2 minggu setelah ada keluhan. Jadi kalau itu kan istilahnya sudah terlambat ya untuk mengetahui, karena masa-masa inkubasi ini yang min 1 sampai 2 minggu ini penularannya ini sangat tinggi untuk menularkan COVID. Jadi untuk melaksanakan swab itu nggih baiknya memang pada masa-masa ini, gejala awal sekitar 1 sampai 2 minggu. Gitu, Pak. Terima Mungkin kasih, Bu. ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan lagi, monggo. Terima kasih, Atau Bu. teman yang Bagus, lain. Bu. Cuma nanti kalau boleh saya minta slide-nya, Bu. Oh, nggih. Terus mungkin teman-teman saya. Nanti saya share, terus mungkin teman-teman juga di sini kan kebanyakan mahasiswa ya. Teman-teman juga mungkin bisa lihat ini di Instagramnya Pandemic Talks, bisa dilihat itu informasi mengenai COVID-19. Jadi mungkin kita juga menghindari informasi yang nggak benar tentang COVID-19, karena kan banyak juga akun-akun yang menyesatkan ya istilahnya, membuat masyarakat ini malah jadi resah. Jadi sebaiknya memang kalau kita membaca informasi, sebaiknya ya yang benar dan akurat. Jadi ini saya ambil dari Instagramnya ini, Pandemic Talks. Mungkin teman-teman juga bisa follow untuk tahu perkembangan dari COVID-19. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya, Bu. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya untuk Bapak Bambang dan Dr. Raisa. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu sekitar 7 menit. Baiklah, untuk Bapak Catur S. Oke, kami persilahkan. Aduh, Mbak Wanitya, ini saya di pelosok ini, jadi kalau nggak bisa ngaktifin kamera nggak apa-apa kayaknya ya. Oke, halo dokter, aduh dokternya cantik banget. Mau nanya ini dokter, saya itu di pelosok ini kebetulan di pesisir utara, suka mancing dokter. Nah, suka mancing tapi pemancing kan jaga jarak banget ya, orang mancingnya itu di laut gitu kan. Kalau menurut dokter gitu, mancing di laut itu bisa beresiko terpapar COVID nggak? Saya pakai masker sih dokter. Tapi itu kan mancing di laut, tadi katanya kan perantaranya udara. Angin di laut kan gede dokter. Nah itu gimana dokter? Buat saya orang-orang awam nih. Makasih dokter, makasih Mbak Wanitya. Matur nuwun untuk pertanyaannya. Ya pertanyaannya bagus ya tadi juga. Mungkin terkait penularan ya. Jadi mungkin untuk resiko penularan kita memperhatikan ini tadi ventilasi, radius, dan durasi. Nah, jadi untuk ventilasi tadi untuk di laut kan otomatis terbuka ya. Di laut terbuka, nggak ada ventilasinya bahkan, jadi mungkin ini sudah mengurangi resiko. Yang kedua adalah radius 1 meter. Nah, ini tergantung ya Pak ya, mancingnya ini sama siapa. Kalau mancingnya ini sama temen yang ternyata terinfeksi COVID-19, walaupun di laut pun ya, itu juga bisa beresiko. Tetap ada resikonya, tapi ya ada persenannya mungkin berkurang berapa persen karena kan menggunakan masker tadi ya. Kemudian durasi juga diperhatikan. Jadi kita tetap untuk penularan COVID-nya itu diperhatikan rekan kita atau teman kita. Jadi yang misalnya tadi teman mancingnya itu kan nggak tahu ya, seperti tadi bisa OTG atau mungkin keluhan tapi nggak bilang dan nggak terdeteksi. Jadi mungkin bisa sakit COVID, tapi kalau dilihat dari ventilasi dan menggunakan masker itu sudah mengurangi resiko, Pak, sudah mengurangi resiko penularan. Tapi untuk apakah benar-benar tidak beresiko, nah itu tidak bisa. Jadi tetap ada resikonya, tapi bisa dikurangi dengan masker dan ventilasinya tadi kan di ruang terbuka ya. Jadi itu sangat mengurangi resiko. Begitu, Pak. Bagaimana mungkin Pak Catur? Bagaimana Pak? Apakah bisa dipahami? Aduh, makasih loh dokter penjelasannya. Ya, kalau jaga jarak tetap jaga jarak. Kalau protokol kesehatan ya tetap. Cuma ya
namanya orang awam ya takut gitu, apalagi orang pesisir toh nek dikasih tahu COVID nyebarnya lewat angin kan ya takut gimana gitu. Ya makasih dokter, moga-moga COVID-nya cepat selesai. Orang-orang yang kerja di balik pemberantasan COVID juga tetap dikasih kesehatan. Lemah teles Gusti Allah sing banes. Matur nuwun nggih dokter, makasih. Oke, menarik sekali. Masih ada sisa waktu 3 menit. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke. Mungkin ini dok, saya mau bertanya sedikit saja. Kalau kata orang-orang di daerah saya, sekitar saya itu ada yang pernah bilang kalau orang yang sudah terpapar COVID-19 dan berhasil sembuh, itu otomatis membuat imunitas untuk tubuhnya sendiri dan tidak akan mungkin dapat terserang COVID-19 lagi. Apakah itu benar, dok? Terima kasih. Ya. Jadi kalau awal-awal dulu memang waktu ini kan sebenarnya untuk COVID ini kan masih berjalan ya. Jadi memang sangat butuh banyak penelitian lagi terkait dengan COVID itu sendiri, mulai yang pertama penularannya itu kan terus berkembang ya, terus berkembang penularan, terus obat-obatannya, terapi, kemudian juga imunitasnya. Jadi memang tetap masih terus berjalan dan dipelajari, jadi masih dinamis memang. Tapi untuk yang sudah pernah sakit COVID, terus apakah bisa tertular lagi gitu ya? Jadi untuk penelitian di luar negeri, jadi ini ada laporan kasus, itu dia sudah dinyatakan sembuh, tapi 3 bulan kemudian setelah diperiksa dia ada keluhannya sama, cuman tidak ada sesak. Jadi mungkin yang pertama dia ada sesak, yang kedua ini gejalanya ringan, dan ternyata setelah dilakukan swab hasilnya positif, dan dari kulturnya itu juga positif, jadi memang virusnya itu aktif. Jadi kalau ditanyakan apakah yang sudah terpapar ini merasa tenang ya, merasa tenang bisa pergi kemana-mana bebas COVID, nggak pakai masker, nah itu enggak sih. Jadi tetap masih beresiko untuk terjadinya infeksi yang kedua. Tapi untuk waktunya, terus bagaimana biomolekulernya itu tetap masih dalam, istilahnya masih dalam penelitian. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Dr. Aisyah, sangat mudah untuk dipahami. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, maka sesi tanya jawabnya kami tutup. Selanjutnya, bagi peserta sekalian, apabila ingin mendapatkan e-sertifikat, dapat mengisi absensi yang sudah dikirim oleh Saudara Dio Cahyo Saputra di room chat. Baiklah, itu nanti untuk presensi sehingga dapat mendapatkan e-sertifikat sekurang-kurangnya paling cepat kami kirim H+1 minggu dari acara webinar ini. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya akan sedikit menyimpulkan dari acara webinar pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap COVID-19 di era new normal ini, kembali lagi ke diri kita masing-masing untuk sadar, untuk memahami bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Walaupun di era new normal kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, 3M, mengkonsumsi nutrisi yang cukup untuk tubuh kita, olahraga teratur, istirahat teratur. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan doa. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya mari kita berfoto bersama dulu sebentar. Mungkin Saudara Dio bisa membantu untuk dokumentasinya ya. Saudara Dio, sudah belum? Sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Dio? Oke, udah. Udah selesai semua layar kedua? Sebentar. Oke.
Sudah, Dio? Sudah. Oke. Terima kasih untuk semua peserta, untuk pembicara, dan juga DPL KKN kami, Bapak Sony. Sekian webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Izin live dulu. Monggo Ya. Pak Bambang. Terima Terima kasih, kasih, Dok. Bu. Terima kasih. Semoga kita semua dikasih kesehatan. Nggih, keluarganya Amin, juga dikasih amin. kesehatan. Nggih. Makasih, Dok. Izin live dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.